Halo teman-teman sekalian, dalam video kali ini kembali kita akan membahas topik tentang asuransi. Mengapa kita kembali membahas ini? Karena di dalam video sebelumnya saya mengatakan bahwa menurut terminologi asuransi itu, seseorang itu jika sudah memiliki 3 program pokok dalam kehidupannya, di mana program-program tersebut dia sandarkan sepenuhnya pada asuransi, maka patutlah dia disebut sebagai orang yang kaya, ya. Nah, apa saja ketiga hal tersebut? Yang pertama, jika seseorang telah menyandarkan program jaminan kesehatannya secara 100% pada asuransi dengan jumlah, nilai, dan cover yang memadai untuk dia bisa berobat dan sembuh dimanapun di seluruh dunia, maka kita anggap dia telah memiliki satu poin yang sangat penting dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, jika seseorang memiliki suatu perencanaan, misalnya pendidikan anak dan masa depan anaknya, dan biaya-biaya yang akan timbul di kemudian hari sudah 100% dia sandarkan pada asuransi. Kemudian yang ketiga, jika seseorang yang memiliki program pensiun, baik pensiun dari tempat dia bekerja maupun secara mandiri, dan namun setelah sampai masa pensiun tersebut dia bisa menyandarkan 100% pada asuransi, maka pantaslah dia juga disebut sebagai orang yang sudah memiliki kemampuan, ya, atau saya sering mengatakan orang kaya adalah orang yang minimal 3 hal dalam kehidupannya dia sudah sandarkan pada asuransi. Mengapa demikian, teman-teman? Kita mencoba dalam kesempatan ini mengulasnya satu persatu. Yang pertama adalah jaminan kesehatan. Tidak jarang di dalam perjalanan saya sebagai seorang praktisi di industri asuransi, saya menawarkan program-program jaminan kesehatan kepada para karyawan di perusahaan-perusahaan di mana mereka dari kantornya mereka semua sudah memiliki jaminan itu, ya. Dan mereka kalau mau berobat dari dalam maupun luar negeri, berapapun jumlahnya akan ditanggung oleh perusahaan, ya. Kemudian saya menanyakan, Anda pensiun di usia berapa? Rata-rata mereka mengatakan mereka akan pensiun di usia 53 sampai 55 tahun. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya kepada mereka, jika Anda pensiun, apakah Anda masih dapat fasilitas jaminan kesehatan dari kantor tempat Anda bekerja itu? Nah, disinilah persoalannya, karena ternyata sebagian besar dari mereka ketika mereka sudah pensiun, maka jaminan kesehatan dari kantor tempat dia bekerja itu menjadi hilang, ya, tidak ada lagi. Sementara mereka bekerja sekian puluh tahun, mereka mengeluarkan energi yang sangat besar di masa produktif mereka bekerja. Kemudian setelah pensiun, akhirnya mereka banyak mendapatkan kemungkinan sakit, ya. Kemudian pada saat itulah jaminan kesehatan itu sudah tidak ada lagi dari perusahaan. Oleh karena itu saya memberi saran kepada mereka, berasuransilah sejak dini, khususnya ambil proteksi kesehatan yang maksimal, yang mereka bisa cicil dari usia mereka masih muda, dan setelah mereka pensiun mereka sudah selesai dengan preminya, atau mereka sudah bisa cuti premi, tetapi jaminan kesehatan itu masih bisa cover mereka sampai usia 70 bahkan 80 tahun untuk penyakit-penyakit berat yang akan mereka hadapi. Kita membayangkan ketika orang diberi umur panjang sampai usia 70 tahun, dia pensiun 55 tahun. Berarti dari 55 ke 70 tahun itu terdapat berapa belas tahun, ya. Ya, 15 tahunan mungkin, ya, masih di dalam 15 tahun itu akhirnya uang, harta, tabungan yang mereka simpan sejak mereka masih muda dan bekerja habis untuk membiayai pengobatan. Inilah yang sering terjadi.
Dan tidak jarang saya temukan seorang yang dulunya pejabat, ya, dia pejabat serba diam karena dia pejabat, saya bisa mengakses fasilitas kesehatan itu secara maksimal. Namun setelah dia pensiun, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan perawatan yang maksimal dan memenuhi kriteria sebagai seorang mantan pejabat, ya. Itu adalah soal harga diri juga, ya. Kemudian yang kedua, tadi saya mengatakan kalau kita bersandar secara 100% pada biaya sekolah dan pendidikan anak di masa depan. Nah, teman-teman sekalian, kalau berbicara hari ini banyak sekali pertentangan pendapat, ya. Karena orang biasanya komplain dan mengatakan, saya ikut program beasiswa, asuransi beasiswa. Setelah sekian lama saya menabung, ternyata uang yang saya dapatkan tidak seperti yang dijanjikan, bahkan tidak sama dengan ilustrasi, bahkan tidak sama dengan apa yang pernah disampaikan kepada saya. Nah, disinilah letak tidak link and match antara penjelasan filosofi dan kebutuhan si nasabah, ya. Saya pribadi, jujur, secara pribadi, saya mengatakan asuransi kesehatan itu kayak asuransi pendidikan itu tidak ada, ya. Asuransi dana pendidikan itu tidak ada. Itu secara filosofi. Mengapa kita mengatakan bahwa istilah itu dipakai oleh para agen asuransi itu karena kekeliruan dalam memberikan penjelasan dan menyampaikan filosofinya seperti apa. Teman-teman sekalian, misalnya seorang keluarga muda, dia masih berusia 30-an dan dia baru berkeluarga. Tentu dia suatu ketika akan memiliki anak. Setelah memiliki anak, mereka punya rencana anak ini harus dibiayai setelah sekian tahun akan menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, tentu saja membutuhkan biaya. Oleh karena itu biasanya mereka menabung. Tetapi sangatlah keliru jika menabung itu dilakukan di asuransi. Saya menyarankan menabung tetaplah menabung dan berinvestasilah di instrumen investasi yang lain, ya. Silakan di perbankan atau di mana-mana saja, yang penting Anda konsisten. Tetapi saya tetap mengatakan bahwa itu harus didampingi asuransi. Kenapa? Sebagai contoh seperti ini, ketika kita masih punya anak umur 1 tahun, 18 tahun yang akan datang mungkin dia akan membutuhkan dana untuk kuliah. Tentu dana itu sangat besar, ya. Nah, sebagai seorang tua, tentu mereka akan mempersiapkan sejak dini dan mereka mulai melakukan menabung sesuai dengan dana yang mereka dan kemampuan yang mereka miliki. Dalam perjalanan menabung itu, jika terjadi risiko atas orang tuanya, baik risiko sakit, risiko meninggal, tutup usia, risiko cacat tetap permanen atau permanent disability, dan lain-lain, maka orang tua tidak bisa bekerja. Ketika orang tua tidak bisa bekerja, maka tidak ada penghasilan. Ketika tidak ada penghasilan, maka tidak ada tabungan. Ketika tidak ada menabung, maka kita tidak bisa berharap banyak terhadap biaya pendidikan anak kita. Itu esensi yang pertama. Kemudian esensi yang kedua, ketika orang tua itu tutup usia, ya, kalau dia tutup usia, sedangkan dia adalah tulang punggung keluarga, maka dia tidak memiliki keluarga itu tidak memiliki sumber pendapatan lagi. Akibatnya, karena tidak memiliki sumber pendapatan lagi, maka dia tidak bisa menabung. Kalau dia tidak bisa menabung, maka si anak pun masa depannya untuk biaya-biayanya menjadi tanda tanya. Nah, berbeda jika orang memiliki asuransi. Ketika terjadi risiko yang kita tidak tahu kapan saja terjadi, sehingga pihak ahli waris, misalnya anak atau istri atau sebaliknya, menerima santunan itu. Nah, santunan itulah yang digunakan untuk membesarkan anak dan ditabung untuk menyekolahkan anak, sehingga pada suatu ketika anak membutuhkan dana itu, maka dana itu sudah siap. Itu artinya meskipun orang tua sudah tidak ada, tetapi seolah-olah masih ada memberi income, memberi tabungan buat si anak, ya. Nah, di sini sebenarnya yang disebut dengan filosofi asuransi dan beasiswa pendidikan anak, ya. Nah,
ketika ketika terjadi resiko seperti itu, mendapatkan klaim dan dibayar uang pertanggungan jiwa orang tua itu, kemudian selama dia menabung tak kapan saja terdapat saldo atau saldo untuk investasinya atau bonus ya atas asuransi itu, khususnya asuransi yang berbasis unit link ya, bukan yang asuransi jaminan pasti seperti asuransi tradisional. Nah, itu pun bisa dikembalikan, diserahkan kembali kepada ahli waris. Nah, dana-dana inilah yang kita gunakan untuk mereka kelak di kemudian hari jadi jaminan biaya pendidikan anak-anak ya. Sedangkan kalau tanpa asuransi tentu mereka akan sangat berat. Teman-teman sekalian, dari pembahasan itu kita akan tahu berarti yang dimaksud dengan biaya pendidikan itu adalah jika terjadi risiko atas orang tuanya sehingga terdapat warisan yang diberikan kepada anak secara cash uang tunai, inilah yang digunakan oleh si anak kelak ya. Kemudian yang ketiga, jaminan hari tua. Kalau berbicara masa tua itu bisa pasti dan bisa mungkin. Banyak yang bilang itu pasti, tetapi saya juga tidak mengatakan demikian karena dalam faktanya orang muda pun banyak yang sudah tutup usia. Nah, ketika kita tua, kita membutuhkan biaya. Kenapa? Karena di saat tua itu resiko-resiko dalam kehidupan kita itu biayanya meningkat, sedangkan income kita cenderung menurun. Oleh karena itu, kita juga perlu mempersiapkan sejak dini biaya-biaya di hari tua itu agar kita memiliki dana yang cukup ya. Teman-teman sekalian, sebagai contoh kalau kita berwisata, kita naik misalnya Star Cruise ya, atau kita pergi ke tempat-tempat wisata. Nah, kita melihat di negara-negara luar, terutama wisata mancanegara, mereka yang tua-tua kadang mereka banyak berlayar dari Australia 6 bulan kemudian sampai di Eropa, mana-mana ya. Ini rata-rata orang tua. Kenapa? Karena mereka selama usia produktif mereka menyimpan dana mereka di asuransi, dan setelah mereka tua mereka menikmati hasilnya. Beda dengan orang-orang sebagian kita ya, terutama di negara-negara yang literasi asuransinya masih rendah. Biasanya orang ketika usia produktif dia kerja keras, setelah dia selesai dia nanti bekerja lagi, dia lamar-lamar lagi pekerjaan. Nah, akibatnya sepanjang usia hidupnya mereka terus bekerja, dan untuk menikmatinya hampir kecil kemungkinan karena tidak ada dana yang disiapkan sejak dini ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau berbicara tiga hal tadi, yang pertama adalah jaminan kesehatan, yang kedua jaminan pendidikan anak, kemudian yang ketiga jaminan hari tua untuk pensiun, maka tentu kita harus berbicara angka-angka yang rasional, yang masuk akal, yang jumlahnya mencukupi. Nah, tentu saja pertanyaannya, kalau seperti itu saya harus menyiapkan dana yang banyak sekali untuk itu. Nah, secara asuransi sebenarnya itu dana tidak terlalu besar ketika kita bisa membuat prioritas, dan yang berikutnya itu dilakukan dengan masa yang cukup panjang. Tetapi ketika sisa usia kita, harapan hidup kita masih sedikit, lalu kita berusaha menabung, sedangkan kebutuhannya akan diperoleh itu sangat besar, maka biayanya sangat besar. Karena itu jika Anda seorang pekerja, Anda mendapat penghasilan dan Anda masih muda, berasuransilah sejak muda, sejak dini. Karena kalau ketika Anda selesai, Anda sudah tua baru masuk di dunia asuransi, maka itu preminya akan sangat tinggi ya. Karena apa? Karena resiko Anda resiko kehidupan Anda itu besar, tentu premi yang Anda harus siapkan juga harus besar. Tetapi jika itu Anda laksanakan sejak muda, pembayaran Anda tetap dan konsisten, setelah Anda menabung setelah Anda berasuransi sekian lama, Anda bisa menikmati namanya premium holiday atau cuti premi, di mana hasil daripada pengembangan atas premi-premi yang Anda setorkan yang dialokasikan juga untuk investment dan lain-lain oleh perusahaan asuransi cukup untuk menutupi biaya-biaya asuransi Anda, sehingga asuransi Anda tetap hidup. Hal ini nanti kita akan jelaskan di dalam video-video berikutnya, terutama video unit link, bagaimana
agar kita bisa mencapai kondisi premium holiday. Jadi cuti premi di mana kita tidak perlu lagi membayar premi, tetapi manfaat asuransi itu masih tetap mengcover kita, bisa kita nikmati. Kemudian polis kita masih tetap aktif. Ya, hal ini yang sering menjadi persoalan yang kurang mendapat perhatian dari para praktisi asuransi dan juga pada nasabah ya. Teman-teman, sampai di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih. Thank you very much for joining this discussion and see you next time.